dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 149. Dari kutipan ini, saudara-saudara kita penganut doktrin Trinitas meyakini bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa. Dan karena itu mereka sebutkan Yesus bukanlah anak Allah yang lahir sesungguhnya dari Bapa. Kembali, ingat nasihat Roh Nubuat bahwa dalam memahami tulisan Roh Nubuat, kita perlu melihat penjelasan tulisan Roh Nubuat yang lainnya. Layaknya ayat dijelaskan oleh ayat. Nah, tulisan Roh Nubuat yang lain menjelaskan tentang ini. Mari kita lihat. Signs of the Times, 8 April 1897. Nyonya White menuliskan, cukup panjang. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Hal itu tidak kekal atau abadi, karena Allah, pemberi hidup, dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya, tetapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari Dia. Yesus berkata, "Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Perhatikan, di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Perhatikan, manusia dapat memiliki hidup seperti itu. Hidup seperti apa itu? Hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai hadiah gratis jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Bisa lihat bahwa hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu bisa jadi bagian kita. Ini adalah hidup milik Allah sendiri, ya. Secara khusus milik Allah. Perhatikan dalam kalimat tadi. Tapi bisa jadi milik kita jika kita percaya pada Kristus. Dan kalaupun nanti kita punya hidup yang seperti ini, itu tidak menjadikan kita bagian dari kealahan. Kenapa Yesus mempunyai hidup seperti ini? Karena hidup yang milik Allah ini diberikan Allah kepada anaknya. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jika Yesus dengan Bapa sama-sama muncul dari kekekalan, sama-sama ada dari kekekalan, yang disebut dengan istilah co-eternal, co-exist. Kapan Bapa menyerahkan, kapan Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya? Tidak mungkin. Jadi konsep Trinitas tentang co-equal, co-exist yang muncul sama-sama di kekekalan ini menggugurkan ayat ini. Ayat ini berarti tidak ada artinya. Tetapi Roh Nubuat tidak katakan demikian. Roh Nubuat katakan bahwa hidup yang dari Allah ini, hidup yang milik khusus Allah ini, diberikan kepada anaknya. Dan itu bisa jadi bagian kita jika kita percaya kepada anaknya. Karena itulah hidup kekal itu. Jadi menurut Nyonya White, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, dapat diberikan. Kita bisa memiliki hidup itu melalui Yesus. Perhatikan kutipan berikut dari buku Kerinduan Segala Zaman.
Demikianlah di istana surga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Perhatikan, hidup Bapa lewat anak mengalir kepada sekalian. Melalui putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Siapa sumber besar? Allah Bapa. Dengan demikian melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yaitu Allah Bapa, yang mana ialah hukum hidup. Alfa Omega jilid 5 halaman 15. Bagaimana hidup Bapa itu? Hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Itulah hidup Bapa itu. Itu diberikan kepada anak dan mengalir melalui anak kepada sekaliannya. Oleh karenanya, anak memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain. Ini anak peroleh dari Bapa, dan kita dapat miliki lewat anaknya. Bapa adalah sumber besar dari semuanya. 1 Korintus 8 ayat 6. Tidak heran, Nyonya White berkata, in him, atau dalam bahasa Indonesia, dalam Kristus, dalam Dia. Sebab hidup itu diberikan Bapa kepadanya. Bapa berikan kepada Kristus, makanya di dalam Kristus ada hidup yang sama dengan milik Bapa. Sebab Bapa berikan yang Dia miliki kepada anaknya. Karena itu di dalam anak ada hidup yang sama dengan Bapa. Kata in atau kata dalam ini mungkin sepele, tapi Nyonya White dituntun oleh Roh Kristus dalam menuliskan, karena itu mendukung apa yang dijelaskan Yohanes 5 ayat 26. Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya, sehingga di dalam anaknya ada hidup yang sama yang dimiliki oleh Bapa. Nyonya White tidak tulis hidup Kristus adalah titik-titik, tidak. Tapi di dalam Kristus ada hidup titik-titik. Jadi dari cuplikan singkat ini kita bisa lihat bahwa Nyonya White sama sekali tidak berubah. Sebelum dan sesudahnya terbit buku Kerinduan Segala Zaman, tidak ada yang berubah dengan Nyonya White. Jadi apa yang disampaikan oleh sejarawan gereja Advent, bagi saya tanda tanya. Dari mana dasarnya? Kalau mengandalkan buku Kerinduan Segala Zaman, tidak terbukti.